Ya mungkin saya kalau boleh mengambil kesimpulan sementara, kalau ada pertanyaan pokok kira-kira Perpu yang akan dikeluarkan oleh Presiden yang katanya sudah sampai di meja Sesnek, kira-kira apa yang harus diatur? Saya tadi sudah sedikit banyak menjelaskan itu. Yang pertama, ketentuan perubahan di pasal 201 itu mengenai waktu pelaksanaan. Uh, Pasal 201 ayat 6 itu menyebutkan eksplisit bahwa terkait dengan pemilihan kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil bupati, wali kota di tahun 2015 akan diselenggarakan di bulan September 2020. Nah, terkait dengan penentuan itu, saya pikir catatannya tadi itu menjadi hal yang akan diatur di dalam Perpu, salah satu muatan yang akan diatur dalam Perpu, tetapi dengan catatan mestinya ada delegasi yang lebih besar kepada KPU untuk menentukan soal waktu itu. Misalnya, anggaplah di dalam Perpu menyebutkan bahwa penundaan itu akan dilakukan sampai 1 tahun ke depan. Tetapi menyangkut soal timing, itu mestinya diserahkan kepada KPU. Jadi, saya khawatir kalaupun kemudian disebutkan kembali, ini kan ada perbedaan nih. Kalau kita baca di Undang-Undang 1 2015, 8 2015, dengan Undang-Undang 10 2016, maaf, itu kan berbeda. 2015, 1 2015 terkait dengan Undang-Undang Pilkada, pengesahan Perpu nomor 1 2014 itu tidak menyebutkan secara jelas kapan pelaksanaan atau waktu atau bulan pelaksanaan pilkada serentak yang mesti akan dilakukan oleh penyelenggara. Nah, layaknya sebagai sebuah desain peraturan perundang-undangan yang sifatnya rekeling itu, ya mestinya memang tidak disebutkan secara teknis. Jadi mestinya itu delegasikan kepada KPU. Materi muatan di pasal 122 yang menyebutkan bahwa proses penundaan itu mestinya langsung dieksekusi oleh teman-teman di penyelenggara atau KPU. Jadi delegasi itu yang mesti diserahkan kepada KPU. Kalau kemudian salah satu materi muatan Perpu nantinya akan mengatur mengenai perubahan pasal 201 ayat 6 menyangkut waktu pelaksanaan itu. Itu satu soal. Soal yang lain yang mesti diatur adalah soal anggaran tadi di pasal 166 ayat 1. Nah, skemanya tadi saya sudah jelaskan dua hal itu, apakah skemanya menahan anggaran yang tersisa sekarang dengan catatan kekurangannya akan ditambahkan melalui APBN, atau skema yang kedua itu sepenuhnya akan ditanggung oleh APBN di tahun depan kalau kemudian pilihan pilkada itu ditunda selama 1 tahun ke depan. Tentu saja anggaran sekarang juga mestinya ya diperuntukkan atau dialihkan untuk penanganan COVID-19 itu. Itu kan juga pernah dikeluarkan statement dari teman-teman KPU sendiri dan Mendagri gitu ya. Soal bagaimana kalau kemudian diskursus itu sempat muncul di awal-awal, bagaimana kalau kemudian sisa anggaran untuk pilkada 2020 itu diserahkan atau dialihkan ke penanganan COVID-19 ini. Tapi entah kenapa kemudian malah bergeser di rapat antara Komisi 2 DPR, pemerintah dan KPU, itu kemudian bergeser dan dianulir pernyataan itu dan kemudian kembali kepada posisi anggaran itu bukan diserahkan atau dialihkan ke COVID-19 tapi di-keep untuk pelaksanaan pilkada berikutnya. Itu kedua. Yang ketiga soal ya di pasal 120, 121 dan 122 tadi sebagai poin perubahan yang mestinya dikuatkan. Jadi KPU bukan lagi mengusulkan kepada gubernur ataupun kepada Menteri Dalam Negeri, karena kan kalau kita baca secara seksama di pasal 122 itu, sebenarnya proses penundaan itu terkait dengan pilkada yang dilakukan secara parsial. Sementara tidak ada aturan yang melegitimasi bagaimana kalau kemudian bencana itu terjadi secara nasional gitu ya. Nah, ini mungkin yang tidak dipikirkan oleh pembuat undang-undang kita. Nah, desain penundaan pilkada baik di dalam pasal 120 dan pasal 121 yang secara teknis kemudian disyaratkan persyaratannya diatur di dalam pasal 22 itu hanya menyangkut pilkada yang dilakukan secara parsial. Bagaimana kalau kemudian penundaan itu dilakukan di daerah A, daerah B, C dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah dalam kondisi sekarang ketika Presiden mengeluarkan Kepres nomor 12 2020 dan menetapkan bahwa
wabah pandemi COVID-19 ini adalah bencana nasional. Nah, ini kan tidak ada di dalam desain undang-undang pilkada kita. Maka salah satu poin yang mestinya dimasukkan dalam materi muatan nanti adalah soal perubahan di pasal 121, 120, 121, dan 122 itu. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak atas penyampaiannya secara sangat rinci. Saya pikir Bapak telah tadi menyampaikan opsi-opsi yang akan mungkin saja diatur dalam Perpu nanti terkait waktu, anggaran, dan penetapan.